Para sahabat, saya sudah banyak berbicara mengenai makna pemerintahan. Di video-video sebelumnya, saya antara lain sudah mengupas tentang hakikat pemerintahan maupun ontologi ilmu pemerintahan. Dan kali ini saya terus-menerus mengupdate atau upaya untuk mengakumulasi pengetahuan tentang pemerintahan. Saya menyampaikan ada 3 kerangka besar atau sudut pandang lah gitu ya, untuk memahami makna pemerintahan. Yang pertama itu dari sisi bahasa atau etimologi, kemudian yang kedua itu dari sisi hukum formal yang termaktub atau tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, itu pemerintahan bisa dipandang lebih luas, lebih dalam, itu dengan kacamata ilmu, baik itu dari sisi ontologi maupun epistemologi. Sehingga yang ketiga ini melibatkan juga konsep maupun perspektif tentang government. Nah, saya sudah menyampaikan juga dari makna yang ketiga ini itu dalam kuliah Government Spring untuk program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD. Sudah 3 kali ya, sudah 3 kali bicara. Nanti mudah-mudahan itu ada video yang bisa disajikan, dan dari kuliah itu nanti akan ada tim yang melakukan transkrip, sehingga nanti hasil transkrip itu bisa ditulis menjadi buku, dan buku itu pun itu sebuah dokumen yang hidup, yang terus-menerus, bisa juga difalsifikasi, dan sekaligus juga bisa diakumulasi, ditambah terus. Kali ini saya akan berbicara pada sisi pertama, yaitu dari sisi bahasa atau etimologi ya, kata pemerintahan, etimologi pemerintahan. Paling tidak ini ada 3 kata, suku kata dasarnya adalah perintah, ditambahi sisipan menjadi pemerintah, kemudian ditambahi lagi akhiran menjadi pemerintahan. Jadi ada 3, ada perintah, ada pemerintah, dan ada pemerintahan. Memang kita dalam masyarakat kita, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata perintah. Perintah itu ya kalau makna dasarnya ya menyuruh. Jadi seseorang yang barangkali punya kuasa atau punya kedudukan lebih tinggi, itu menyuruh staf, menyuruh anak buah, atau ya menyuruh orang banyak lah. Jadi memaksa, menyuruh orang itu untuk berbuat sesuatu. Itu perintah ya. Yang kedua juga punya makna yang lain. Kalau menurut mendiang Profesor Talisi Duhundraha, kata perintah ini punya asal-usul itu dengan kata titah. Titah raja yang beliau nggak suka. Karena ilmu pemerintahan itu kalau menurut beliau kalau didasarkan pada kata titah, itu menjadi tidak menarik, itu sangat top down, sangat lalim, dan seterusnya. Jadi titah raja. Ya. Titah raja ini itu ya karena memang semua hal, ya kerajaan atau negara, segala sumber daya, bahkan termasuk manusia, itu adalah milik raja. Tidak ada kata rakyat, tidak ada kata warga, yang ada adalah hamba atau kaulo. Sehingga ini semuanya disentralkan secara absolut itu pada titah raja. Titah itu sama dengan kehendak. Kehendak itu yang dalam hal ini disebut sebagai berkuasa dengan politik tetapi tanpa hukum. Jadi artinya yang disebut hukum, yang kalau dalam ilmu hukum itu sebagai bentuk atau instrumen untuk mencapai keadilan, tetapi kalau dalam pengertian
titah raja itu ya itu semuanya absolut. Titah raja itu ya bisa berbentuk perintah, bisa berbentuk kehendak, juga bisa sebagai hukum. Ya, jadi hukum itu ya dirinya sendiri itu. Atau kalau dalam pengertian yang sangat absolut itu seperti disampaikan oleh Raja Louis yang sangat terkenal, l'état c'est moi, negara adalah saya. Jadi artinya kalau dalam pengertian yang tidak disukai oleh Profesor Talisi Juhundraha, yang namanya titah itu ya semua adalah raja. Negara adalah raja, politik adalah raja, kebijakan adalah raja, hukum adalah raja, kaulo milik raja. Jadi ini menggambarkan sebuah kekuasaan yang absolut. Atau kalau orang-orang Oriental, orang-orang Barat memandang Timur, atau Orientalisme namanya, itu muncul konsep despotisme, ya, despot, itu lalim. Memang itu konsep despotisme itu tidak dikenal dalam tipologi pemerintahan menurut Aristoteles. Aristoteles ya, kalau Aristoteles kan mengidentifikasi ada demokrasi, ada aristokrasi, ada oligarki, segelintir orang, dan kemudian ada tirani. Jadi yang dia kenal adalah tirani. Dan memang antara tirani sama despotisme ini itu mirip-mirip. Tetapi ada perbedaannya. Despotisme sama tirani itu sama-sama kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Menjadi absolut begitu. Tetapi itu perbedaannya terletak pada legitimasi dan legalitas. Despotisme, terutama despotisme timur yang dipandang oleh orang barat itu, ya kekuasaan titah raja itu punya legitimasi dalam pengertian diterima oleh orang banyak, diterima oleh kaulo. Atas titah raja itu ya semuanya harus tunduk, termasuk memberi upeti, membayar pajak, mempersembahkan kerja secara gratis, itu ya sudah diterima secara turun-temurun, dan raja itu ya itu luar biasa segala-galanya. Sehingga dulu dikenal sebagai raja ilahi atau raja dewata, yang diyakini secara mitologis, secara spiritual bahwa raja itu adalah wakil Tuhan, sehingga ya orang patuh menerima dengan patuh. Karena memang ya begitu, itu namanya paternalisme, absolutisme itu begitu. Kan tidak mengenal demokrasi, tidak mengenal kebebasan. Sehingga yang namanya kekuasaan absolut, titah raja itu segala-galanya. Jadi legitimasi tapi tidak legal. Legal dalam pengertian hukum formal, ya tidak ada hukum formal. Jadi memerintahnya bukan dengan hukum, tapi dengan titah, gitu ya. Itu yang disebut dengan despotisme. Sehingga lalim, ya lalim itu. Ya memang ada yang raja yang adil juga ada. Tetapi kalau struktur politiknya seperti itu, ya mau tidak mau semuanya harus melayani raja. Jadi ya kekayaan, kekuasaan itu terpusat di tangan dia, dan nanti pada keluarga dan dinastinya, kemudian baru menyebar ke yang lain. Kalau tirani, ya, tirani itu bisa saja dia sangat absolut, yang dibayangkan oleh Aristoteles itu ya orang berkuasa sendiri itu. Tetapi itu penafsiran tirani itu berkembang. Pengertian yang lain, tirani itu berkuasa dengan hukum tanpa politik. Kalau despotisme itu berkuasa politik tanpa hukum. Nah, tirani sebagai kekuasaan hukum tanpa politik itu artinya ya hukum itu segala-galanya, tidak mengenal politik gitu. Jadi ya bisa saja hukum itu menjadi kesepakatan orang atau tetapi dia hampir-hampir hukum itu tidak melayani manusia. Bukan hukum untuk manusia, tapi manusia untuk hukum. Ini yang kemudian saya katakan ini bukan
law and order begitu ya, bukan hukum dan tatanan, tetapi dibalik order and law itu. Tapi kalau despotisme itu punya makna ini ya, order but not law. Jadi semuanya tertata, tertib, tapi tidak ada hukum. Itu seperti dalam ungkapan dalam sebuah film The Quick and the Dead tahun 95 yang dibintangi oleh Gene Hackman, Sharon Stone, dan Leonardo DiCaprio ketika masih imut-imut gitu. Jadi ini pakai hukum. Ya, hukum itu bisa sangat, hukum itu ya bisa saja misalnya kayak di film 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 Braveheart yang dibintangi oleh Mel Gibson ya, tahun berapa saya lupa, itu tahun 96 kalau nggak salah ya. Itu pada abad 13 itu kekuasaan England atas Skotlandia, atas Wales dan sebagainya. Jadi di sana itu ada hukum. Hukumnya namanya prima notkah. Prima notkah itu artinya ya baik itu keluarga kerajaan maupun hulu balangnya itu bisa seenaknya sendiri memerawani perempuan, terutama yang nikah itu. Jadi sebelum diperawani oleh suaminya ya diperawani dulu oleh hulu balang itu. Tapi itu ada hukumnya. Hukumnya ditulis ya itu tirani itu. Tirani sekaligus juga despot ya, despotisme gitu. Nah, penafsirannya berkembang ya. Artinya ini di zaman sekarang ini semuanya serba hukum. Bahkan tidak hanya hukum, tapi juga ilmu pengetahuan. Jadi bisa saja ilmu pengetahuan tanpa politik itu adalah tirani. Keahlian tanpa politik itu adalah tirani. Expert, ilmuwan, hukum ya. Itu atau teknokrasi ya, teknokrasi, birokrasi, peraturan dan sebagainya itu bisa menjadi tirani. Ini artinya berkembang besar. Jadi mereka legal. Ilmu itu ya dibenarkan, disucikan dan seterusnya, tapi mereka anti politik atau tidak mengindahkan denyut kehidupan rakyat, tidak mengindahkan kedaulatan rakyat. Itu disebut sebagai tirani. Misalnya ada buku William Easterly ya tahun 2014, judulnya adalah Tyranny of Expert atau tirani teknokrasi sebenarnya. Jadi teknokrasi ahli itu mereka legal, mereka benar ya, tetapi belum tentu benar, belum tentu tepat karena mereka itu mengabaikan politik. Sehingga teknokrasi, expert itu dianggap sebagai mesin anti politik. Ya, jadi mereka berkuasa juga dengan keahlian, dengan teknisnya, dengan data dan aplikasi dan seterusnya itu mereka gunakan untuk mengatur banyak orang. Itu juga tirani. Ya. Nah, oleh karena itu baik despotisme maupun tirani itu ya kekuasaan yang melayani dirinya sendiri, bukan kekuasaan melayani orang banyak, bukan kekuasaan melayani rakyat, bukan kekuasaan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, tapi ya kekuasaan ya atas dirinya sendiri. Baik itu teknokrat, birokrat itu ya sama. Jadi yang interestnya ya mereka sendiri, gitu ya. Ya itu tafsir yang sekarang begitu. Jadi sama juga ya kalau hukum tanpa politik, pengetahuan tanpa politik, teknokrasi tanpa politik, pembangunan tanpa politik, itu disebut sebagai tirani. Ya. Ada juga ya, jadi pengertian ya misalnya meskipun nanti berkembang pesat juga, ini antara populisme sama teknokrasi. Ada satu penulis namanya Vivian Smith. Ya, populisme itu politik tanpa kebijakan. Kalau teknokrasi itu kebijakan tanpa politik. Ya. Jadi kalau kebijakan tanpa politik itu namanya tirani juga. Gitu. Atau menurut Ignaz Gladden, ya, Ignaz Gladden itu teknokrasi itu kompetensi
tanpa legitimasi. Ya, tidak ada legitimasinya, nggak dipercaya oleh orang banyak gitu. Tapi ya bagaimanapun juga di zaman neoliberal itu yang namanya keahlian itu menjadi segala-galanya, dibenarkan, disempurnakan, ya. Jadi kadang-kadang ya orang itu membenci demokrasi. Jadi ini yang aneh kan, orang itu ya membayangkan rakyat harus begini, harus begitu, harus dimuliakan, harus demokrasi, harus ditegakkan gitu. Tapi kadang-kadang orang berpikir, bersikap, bertindak itu ya sebenarnya anti politik, anti demokrasi. Yang mereka suka itu indikator demokrasi. Ya. Jadi sama juga sebenarnya yang didambakan oleh orang banyak itu sebenarnya bukan demokrasi yang sejati, tapi sebenarnya adalah teknokrasi. Terutama mereka ketika membenci politik, membenci institusi pemegang kedaulatan rakyat, tetapi sebaliknya memuja yang yang anti korupsi, ngomong keahlian, kepandaian, kepintaran dan sebagainya gitu. Itu namanya sebenarnya orang itu pengen demokrasi tapi memuja teknokrasi, memuja tirani sebenarnya. Jadi ini bukan tirani yang demokratis, enggak, tapi tirani ini kan sebenarnya ya sebuah pemerintahan juga ini, itu yang melemahkan demokrasi. Ya, itu merembet tadi dari titah, ya, titah itu menjadi despotisme dan kemudian juga tirani. Kemudian dalam masyarakat Jawa ya ada kata perintah yang tadi sudah saya katakan ya, perintah itu memberikan perintah itu menyuruh. Ada juga kata parentah, beda lagi ya, perintah sama parentah. Perintah itu ya tadi dari titah itu menjadi ya menyuruh gitu. Kalau parentah itu sama dengan yurisdiksi. Yurisdiksi itu kekuasaan atas wilayah. Kalau negara modern ala barat yang kemudian diperkenalkan oleh kolonial itu kan teritorialisasinya jelas. Bordernya, batas-batasnya jelas dan itu menjadi basis bagi yurisdiksi, menjadi basis bagi kedaulatan negara ya, atas negara-negara yang lain. Kalau orang dari negara lain masuk ke situ harus tunduk pada yurisdiksi, itu namanya parentah ya. Tapi kalau dalam tradisi kerajaan di Nusantara, terutama Jawa yang saya pelajari, kerajaan Mataram misalnya, itu ada parentah, tapi itu yurisdiksi secara imajiner. Jadi batas-batasnya, teritorialisasinya nggak begitu kelihatan ya. Sama kalau di tempat lain itu ya wilayahnya itu sejauh mata memandang atau ini melempar batu itu ya itu batasnya gitu. Nah di Mataram itu ada parentah, ada struktur parentah atau yurisdiksi itu ada parentah jero, ya jero itu ya di lingkaran istana itu. Ya, di mana raja kemudian para pangeran dinasti dan sebagainya tinggal begitu ya. Nah di sana itu tidak ada desa. Ya, jadi sebenarnya cikal bakal kelurahan itu ada di situ. Ya, ini karena diperintah langsung karena secara dekat. Kemudian yang kedua ada parentah Njobo. Ini udah para senopati, para pegawai ya, yang bukan sentono, bukan dinasti gitu. Keluar, lalu ada Naragung lebih jauh lagi gitu. Lalu ada mancanegara. Ya, itu udah wilayah yang keempat. Nah, desa kabupaten itu dari mancanegara itu. Mohon maaf ada di Naragung itu. Kemudian yang desa itu yang ada di mancanegara. Yang jauh dari ini ya, dari pusat kekuasaan atau istana. Sehingga sering disebut bahwa desa itu cerak watu, adoh ratu, dekat dengan batu, jauh dari ratu. Jadi jauh dari parentah jero itu ya. Jauh itu, pokoknya sana ya gitu. Tapi mereka lebih dekat dengan kabupaten, dengan adipati-adipati itu. Dan ini polanya juga nggak mesti, ada juga hubungan di mana desa dan kabupaten itu bersatu melawan raja. Tapi kadang-kadang juga ada pola di mana adipati ini tunduk pada raja lalu melakukan semacam eksploitasi penghisapan terhadap desa.
Jadi itu struktur atau formasi parentah atau yurisdiksi gitu ya. Jadi itu makna kata dasar ya. Tetapi kan sebenarnya di zaman sekarang itu perintah itu, apalagi zaman demokrasi, perintah itu adalah kehormatan, perintah itu adalah kemuliaan. Saya sering mengatakan kepada ASN, ya, termasuk misalnya para ASN yang habis yang wisuda di tempat kami selalu katakan, Anda semuanya sekarang sudah menjadi magister ilmu pemerintahan, itu artinya kebajikan sujana itu akan semakin meningkat, baik itu kapasitas intelektual, kapasitas emosional, kapasitas spiritualnya meningkat, sehingga menjadi lebih bijak, lebih sujana. Dan yang jauh lebih penting itu ya harus punya nilai keberpihakan pada rakyat. Sarjana rakyat, itu pesan sahabat saya Ari Sujito, sarjana untuk rakyat gitu ya. Artinya apa ya? Para magister ilmu pemerintahan itu memang harus memuliakan republik. Mereka penjaga republik, memuliakan daulat rakyat dan harkat warga negara atas arah dan perintah institusi pemegang kedaulatan rakyat, yaitu bupati, wakil bupati, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi ini perintah. Jadi institusi pemegang kedaulatan rakyat itu memberikan perintah kepada aparat sipil negara untuk melayani dan melindungi warga. Itu perintah. Ya, jadi perintah itu nanti bisa kita kembangkan lebih jauh melalui cara pandang keilmuan, terutama governing. Dan itu perintah itu bagi saya itu sebuah kehormatan. Saya juga sering mengatakan bahwa saya bekerja atas dasar perintah. Kalau diperintah oleh institusi yang punya legitimasi dan legal, ya kan penting itu. Jadi kalau demokrasi itu kan tadi begini, kalau despotisme itu ya, legitimasi tanpa legalitas, kalau tirani legalitas tanpa legitimasi, kalau demokrasi itu adalah ya punya legitimasi dan legalitas. Jadi artinya kalau saya memperoleh perintah dari institusi, dari pejabat yang punya legitimasi dan punya legalitas, ya saya siap. Ya, saya siap menjalankan perintah. Ya, bukan berarti itu menjadi begundal, bukan. Saya memaknainya sangat berbeda karena perintahnya ini demi untuk kepentingan orang banyak. Ya. Saya di kampus itu juga pernah mengatakan begini. Saya duduk di sini sebagai ketua itu memperoleh perintah orang banyak. Tugas saya sekarang adalah memberikan perintah terhadap orang per orang. Gitu. Ya, jadi yang pertama itu perintah sebagai mandat karena ini orang banyak, gitu. Sehingga saya ini duduk sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat, lalu atas itu saya harus memberikan perintah pada orang per orang. Supaya apa? Supaya kepentingan itu bisa jalan. Kalau dalam bahasa administrasinya ya supaya kebijakan itu bisa dijalankan secara efektif, gitu ya. Jadi itu perintah, itu maknanya begitu. Termasuk saya punya pengalaman ya dengan sahabat, itu dulu seorang direktur, sekarang almarhum, kasihan ya, sakit itu. Sebelum COVID udah meninggal. Jadi dulu beliau mengajak ngobrol dengan saya. Mas, kita ini mau bentuk ini ya, badan usaha milik desa bersama di sebuah kabupaten lah, nggak usah saya sebut ya. Nah, gimana Mas gagasannya? Ya akhirnya kami diskusi panjang lebar dan kemudian, tapi ini Pak Menteri mengendaki nanti tanggal 29 Agustus itu sudah jadi dan launching. Saya mengatakan, wah nanti bisa abal-abal, ini waktu kita itu cuma tinggal 3 minggu gitu. Ya, tinggal 3 minggu, kalau nanti itu didirikan ya nanti hanya BUM Desa bersama kertas, abal-abal lah gitu ya. Nah kemudian beliau sampaikan ini perintah ya Mas. Oh ya kalau perintah saya jalankan. Tetapi saya punya sikap begini, ini saya jalankan. Tetapi kalau nanti jadi abal-abal jangan salahkan saya. Oke, ya sudah. Ini siang diskusi, saya sore berangkat. Kita kumpulkan banyak orang dan jadi
BUMDesa bersama di 29 kecamatan dalam tempo 2 minggu itu jadi, ya. Tapi yang jalan hanya satu, yang 28 itu abal-abal nggak jalan. Ya itulah, gitu ya. Karena bisa saja ini kan perintah yang tadi itu, kalau kita kembalikan ke analisis tadi, ini ya apa namanya, tidak sempurna. Legal tapi tidak legitimasi. Legitimasinya kurang. Legitimasi paling tidak ya dari sudut saya. Dari sudut apa namanya, ya dinamika yang berkembang kan, nggak mungkin toh membuat BUMDesa bersama itu kan nggak bisa instan abal-abal selama 2 minggu, itu melalui proses yang panjang. Ya ini karena ini apa namanya, perintah begitu ya jalan. Tapi bisa juga ini dipahami sebagai despot karena perintah dari atas. Terus pokoknya kudu jalan ya, tanpa mengindahkan legalitas misalnya, bisa juga. Jadi artinya pengalaman ini bisa dibaca, bisa dibikin argumen pada dua sisi. Ya. Jadi oleh karena itu ini perintah ini menjadi dasar kalau tadi punya basis legitimasi dan legalitas, itulah yang disebut dengan pemerintah. Ya, ditambah kata pem itu ya, kesisipan em. Jadi ini artinya ya pemerintah itu adalah institusi yang menjalankan perintah dengan dasar legitimasi dan legalitas. Legitimasi, jadi ini ya sama dengan negara hukum yang demokratis tadi. Jadi legal secara hukum, legitimasi secara politik, begitu. Dan oleh karena itu yang namanya pemerintahan dalam pengertian bahasa ini, itu ya hal ehwal perintah, hal ehwal pemerintah. Jadi makna dasarnya gitu. Bagaimana pemerintahan ini maknanya adalah menjalankan, menyelenggarakan, menjalankan perintah yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara yang legitimate dan legal dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Sehingga ini perintah itu tadi kembali lagi ya, ini demi kepentingan orang banyak. Perintah yang diberikan oleh pemerintah yang legitimate dan legal itu memang harus dijalankan, harus dihormati. Nah, memang persoalannya itu tadi dalam dinamika itu kan, dan ini sering ya, misalnya ASN ya, ASN itu tanya ke saya, ASN itu boleh nggak protes sama pemerintah? Ya, boleh nggak membangkang terhadap kebijakan? Kalau kebijakannya itu nggak beres, bagaimana gitu? Ya memang ini macam-macam. Ada juga seorang sahabat yang mengatakan melayani, menjalankan perintah pimpinan itu harus, tapi harus punya sikap, ya. Jadi kalau perintahnya itu tidak punya legitimasi, ya kan cacat. Kalau perintahnya itu tidak legal, ya cacat juga, gitu. Jadi kalau hanya sebelah itu cacat. Tetapi kalau sebuah perintah kebijakan itu kita hayati, kita pelajari, oh ini legitimate ini, oh ini legal nih, ya sudah kita wajib, gitu. Tapi memang banyak juga PNS itu ASN itu nggak melihat itu. Pokoknya benci sama presiden, benci sama bupati gitu karena nggak cocok sama kepentingannya, lalu ngomel terus ya, bikin kalimat yang berbeda terus dan itu disebarkan kemana-mana. Kalau diperintah, iya tapi tidak dijalankan. Kalau orang Jawa bilang, nggih ning ora kepanggih. Jadi nggak jalan. Ya ini yang nggak beres yang ini itu, yang ASN gitu. Nah, tetapi kalau misalnya, oh ini kita menghadapi pemerintah yang lalim misalnya, atau pemerintah yang tiranis, ya ada ruang untuk melakukan negosiasi. Kan ada PT-UN ya kalau secara formal kan banyak juga pengalaman pejabat yang dirugikan oleh pemerintah kan PT-UN. Jalur itu jalur hukum. Jalur politik yang melalui Korpri dong. Korpri itu bisa dimanfaatkan untuk negosiasi, bahkan ya bisa demo gitu. Ada juga pengalaman PNS tidak gajian 4 bulan, ya demo, jalan gitu. Itu kan karena kelaliman, melawan kelaliman gitu. Tapi kalau kita berhadapan dengan pemerintah yang itu memang demokratis ya, jadi absah secara politik, absah secara hukum, membangkang ini sama pemerintah itu ya itu perbuatan yang sangat tercela. Itu ngeri-ngeri sedap juga gitu. Jadi kita bisa tempatkan dengan baik. Memang secara mikro juga ada pengalaman ya. Ada orang yang
pokoknya disuruh masuk ke sumur aja berangkat. Artinya ya orang itu sanggup pasang badan, bahkan disuruh untuk melayani dengan cara korupsi dilakukan. Meskipun orang yang melakukan itu sebenarnya tidak korup, tidak dalam pengertian tidak korup untuk dirinya sendiri. Ya rumahnya biasa saja, keluarganya biasa saja, bahkan tetangga-tetangganya tidak tahu kalau orang itu ternyata eselon 1. Orang baru tahu setelah orang itu pejabat itu ditangkap oleh KPK. Jadi orang nggak nyangka, loh itu bapak itu sederhana sekali kok korup ya gitu. Oh ternyata korupsinya dalam rangka untuk melayani. Jadi istilah saya itu, mbok ini bapak ini disuruh nyemplung masuk ke dalam sumur pun dijalani. Itu artinya menjalankan perintah itu secara total, secara loyal tanpa sikap. Kalau saya ya lihat ini ya, jadi menjalankan perintah itu, melayani itu harus, tapi dengan sikap. Terutama didasarkan pada prinsip martabat, kehormatan, legitimasi maupun legalitas.